Selamat pagi semuanya anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Puji Tuhan. Jadi pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena memberikan kita kesehatan, waktu, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di kelas ini dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan Yang Maha Esa patut bersyukur setiap saat, dan setiap kita melakukan sesuatu sebaiknya didahului dengan Doa. Saya silakan ketua kelasnya atau salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Sebelum pembelajaran kita dimulai pada saat ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau ngecek kehadiran siswa. Coba dengar namanya. Suaranya masuk. Alifah. Abdianus Kasih. Ali. Muhammad Akil. Mana Muhammad Akil? Ini yang hadir, Pak. Berarti Ati Pelalang. Ini. Agus Setiawan. Kemana itu? Hah? Tidak ada kawannya? Nah. Kemudian Martin Pelajukan, Mirsad Mengiba, Yuna Dayani Ditersombo, Lani Alpa, Akhir. Nanti 3 orang tidak hadir. Yusin, Alman. Karena hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebaiknya diawali dengan lagu nasionalnya itu Garuda Pancasila. Coba dengar nada rasanya supaya pendengarannya nanti harmonis. Karena baik, tidak hanya pendengarannya sebuah lagu itu ditentukan oleh nada rasa. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila. Sudah. Oke. 1, 2, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Kemudian saya sangat mengharapkan keaktifan dan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran kita hari ini. Karena keaktifan dan kedisiplinan itu menentukan keberhasilan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi jangan main-main, diusahakan dulu
keaktifannya, kedisiplinannya selama pembelajaran kita berlangsung. Kemudian tema pembelajaran kita pada hari ini atau capaian pembelajarannya yaitu keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dengan nilai rata. Oh, bukan ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia, menguraikan makna Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga adalah menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dari materi untuk hari ini saya buatkan peta atau konsep. Peta konsep materinya. Yang pertama semua bisa lihat, bisa baca. Keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua keberagaman suku. Kemudian keberagaman agama. Kemudian keberagaman ras. Kemudian keberagaman antar golongan. Setelah itu masuk ke faktor penyebab keberagaman. Faktor penyebab keberagaman antara lain letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua kondisi negara kepulauan. Yang ketiga perbedaan kondisi alam. Yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi. Jadi inilah peta atau konsep materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sering mendengar kata keberagaman? Sering? Iya, Pak. Hah? Jangan ragu-ragu bicara. Sering mendengar kata keberagaman? Apa itu keberagaman? Berbeda-beda. Hah? Berbeda-beda. Iya, perbedaan. Nah, di dalam kelas ini ada perbedaan di antara siswa. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan tersebut? Perbedaan apa yang ada di antara kamu yang ada di dalam kelas ini? Ada perempuan dan ada laki-laki. Nah, yang pertama mengatakan bahwa ada perempuan dan ada laki-laki. Ya, itu adalah perbedaan apa lagi? Perbedaan warna kulit. Ya, perbedaan warna kulit. Apa yang membedakan warna kulitnya? Ada yang putih, ada yang hitam. Ya, ada yang putih dan ada yang hitam.
Apalagi perbedaan yang ada di antara siswa? Rambut. Ya, rambut. Apanya rambut yang membedakan? Hah? Iya. Katanya ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang apa lagi? Ombak. Nah, masih ada keberagaman yang kamu tahu, yang kamu bisa sebutkan di dalam kelas ini? Iya. Keberagaman badan, perbedaan badan. Ada yang tinggi besar, ada yang pendek, ada yang tinggi tetapi kurus, ada yang pendek dan kecil. Jadi para siswa sekalian sudah bisa memahami tentang keberagaman. Keberagaman adalah perbedaan-perbedaan fisik yang ada pada tubuh manusia. Kemudian ini ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Hah? Gambar? Gambar burung Garuda Pancasila. Gambar burung Garuda Pancasila. Gambar burung Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam gambar burung Garuda ini ada pita. Di bawah cengkraman kaki burung Garuda. Di situ ada sebuah tulisan. Tulisan apa yang kamu lihat di pita cengkraman kaki burung Garuda ini? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Mungkin Anda dan yang para siswa sudah tahu apa arti daripada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dua. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan agama, apalagi suku bangsa, apalagi ras, apalagi antar golongan, apalagi Hah? Jadi perbedaan yang dimaksud dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini ada materinya saya tidak bagikan. Hari ini. Oh iya, cuma ini. Nilunjukin na trito pa pa. Ganyan pa yung pala. Pwede na yun Karena keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah kita sehingga saya hanya bisa fotokopi materi aja barang ini. Sekarang tadi kita sudah sampai pada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu ada di dalam materi pembelajaran kita hari ini. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu dapat
diartikan atau diuraikan satu persatu atau diuraikan menurut susunan kata. Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari 3 suku kata, yaitu Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Bhinneka artinya apa? Hah? Keberagaman atau berbeda-beda. Tunggal artinya apa? Satu. Ya, satu. Nah, sudah saya mendengar itu. Oh, itu anak tunggal dari orang tuanya. Berarti tunggal itu adalah satu. Kemudian Ika artinya itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, satu itu. Yang berbeda atau berbeda, tunggal artinya satu, ika artinya itu. Beda-beda itu. Maka dapat kita beri bangunan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang artinya, namun pun bangsa Indonesia ini berbeda-beda. Perbedaan yang dimaksud yaitu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, dan perbedaan antar golongan. Tetapi satu kesatuan. Satu kesatuan yang dimaksud adalah satu kesatuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itulah makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun bangsa Indonesia berbeda-beda, satu kesatuan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ditampilkan ke yang berikutnya. Keberagaman suku. Apa yang dimaksud dengan suku? Ya, yang kita perlu pahami pertama di situ tentang apa yang dimaksud dengan suku atau apa yang disebut dengan suku. Coba perhatikan di bagian B, keberagaman suku. Di situ ada 3 pendapat tentang suku. Dengarkan saya baca atau ikuti di dalam materi yang saya sudah bagikan tadi. Pengertian suku bangsa menurut Ensiklopedia Indonesia. Suku bangsa merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti tertentu karena adanya garis keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Nah, itu menurut pendapat Ensiklopedia Indonesia. Suku bangsa adalah sekelompok sosial dalam sistem sosial, kebudayaan
adanya garis keturunan, adat, agama, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pendapat yang kedua tentang pengertian suku, yaitu menurut Frederick Barth. Menurut Frederick Barth yang memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan suku. Suku bangsa ialah himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, agama, asal usul bangsa. Itu menurut pendapat Frederick Barth memberikan penelitian tentang suku. Suku itu adalah himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, kesamaan agama, dan kesamaan asal usul bangsa. Kemudian menurut Puncaraningrat, bagaimana pengertian suku bangsa menurut Puncaraningrat? Menurut pendapat Puncaraningrat mengatakan bahwa suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran akan identitasnya. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya atau terikat oleh kesadaran identitasnya. Karena kesadaran identitas tersebut diperkuat dengan kesatuan bahasa. Itu menurut Puncaraningrat tentang pengertian daripada suku bangsa. Kemudian karena pendapat daripada Puncaraningrat ini mengatakan bahwa sekelompok suku bangsa oleh kesadaran akan identitasnya maka dari pengertian suku bangsa itu dapat disimpulkan bahwa sekelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Jadi suku itu terbentuk disebabkan oleh karena adanya sekelompok etnis atau dalam kesukuan diwariskan secara turun-temurun. Kemudian di dalam kesukuan itu dikenal ada dua istilah. Dalam kesukuan itu atau seseorang itu menentukan kesukuannya dibentuk ada dua hal untuk menentukan kesukuan seseorang. Ada istilah namanya paternalistik. Paternalistik ini artinya kesukuan
seseorang itu mengikuti ayahnya. Kesukuan seseorang itu mengikuti sang ayah. Itu disebut dengan garis paternalistik. Kemudian yang kedua aliran disebut garis maternalistik. Artinya kesukuan seseorang itu mengikuti ibunya. Jadi kalau ada orang misalnya kawin dengan suku lain dan dia lebih memilih untuk mengikuti suku ibunya, berarti itu mengikuti garis maternalistik. Kemudian selanjutnya, macam suku bangsa di Indonesia. Mungkin ada dari antara siswa yang bisa menyebutkan jenis-jenis suku yang kamu ketahui. Suku apa semua yang kamu sudah ketahui? Hah? Suku Bugis, suku Toraja, suku Jawa, suku apa lagi? Antara lain sebagainya, banyak suku. Kalau kita yang di Kecamatan Pasir ini termasuk suku apa? Suku Toraja. Apanya suku Toraja yang membedakan dengan suku lain? Nah, pertama bahasa. Bahasa yang dipakai suku Toraja adalah bahasa daerah apa? Hah? Bahasa Toraja. Apanya lagi yang membedakan dengan suku lain? Ya, adatnya atau budayanya. Kalau kita suku Toraja pergi ke orang pesta mati, umumnya itu berpakaian apa? Hah? Kalau pergi ke pesta orang mati, umumnya orang suku Toraja itu berpakaian warna apa? Hah? Ya warna hitam. Mengapa pakai baju atau pakaian yang berwarna hitam? Mengapa dia memakai pakaian yang berwarna hitam? Jangan sampai sukunya orang kamu tahu, sedangkan sukunya sendiri tidak tahu. Jadi suku Toraja itu ke pesta orang mati memakai pakaian hitam karena hitam itu artinya berduka. Tetapi kalau pergi ke pesta orang kawin berpakaian hitam kalau orang tidak. Mengapa tidak berpakaian hitam? Karena tidak berduka. Itu. Kemudian apa ada lagi suku Toraja yang membedakan dengan suku lain? Ya, pakaian adat. Selain pakaian adat masih ada? Iya, rumah adat. Rumah adat Toraja tidak sama dengan rumah adat yang ada di suku lain. Jadi kamu sudah mengerti tentang mana yang disebut dengan suku. Sudah bisa menyebutkan beberapa suku. Perhatikan di bacaannya. Ada beberapa macam suku bangsa di Indonesia. Di situ dikatakan bahwa berdasarkan buku ensiklopedia Indonesia,
jadi cukup banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Jenisnya beragam dan jumlahnya juga bervariasi di setiap wilayah Indonesia. Kemudian menurut Badan Pusat Statistik, dalam sensus penduduk tahun 2010 mengelompokkan suku bangsa di Indonesia yang sedemikian banyaknya itu ke dalam 31 kelompok suku bangsa. Jadi menurut ensiklopedia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010 mengelompokkan suku bangsa yang ada di Indonesia itu ke dalam 31 kelompok bangsa. Dalam 31 kelompok bangsa itu dilihat dari segi perbedaan fisik yang terdapat pada manusia. Nah, perbedaan fisik yang ada pada manusia itu kamu sudah sebutkan satu persatu tadi. Misalnya perbedaan fisik yang pertama adalah bentuk badan. Saya ambil bentuk muka juga. Pertama itu bentuk badan, ada yang tinggi besar, ada yang tinggi kecil, dan ada yang mungil. Kemudian bentuk apa lagi? Tadi bentuk muka. Apa yang membedakan muka? Ya, ada yang bulat, ada yang melonjong, ada yang tulang pipinya muncul, ada yang tidak. Ras apa lagi yang membedakan? Hah? Iya, bentuk hidung. Apanya yang membedakan bentuk hidungnya? Ada yang mancung, ada yang pesek. Ada yang lebar hidungnya, ada yang kecil. Perbedaan ras apa lagi? Mata. Apanya yang membedakan di matanya? Ada yang bundaran matanya itu hitam, ada yang biru, dan ada yang hijau, ada juga yang putih. Apanya lagi? Rambut. Ya, rambut. Yang membedakan di rambut apa semua? Kira itu warna rambut dibuat oleh manusia, bukan Tuhan yang membuat. Jadi ada yang warna kuning, ada yang warna hitam, ada yang keriting, ada yang lurus. Jadi dari macam-macam suku itu atau dari macam-macam ras itu ada seorang ahli
ke dalam 4 kelompok ras yang ada di dunia. Nah, ada gambarnya di sini. Jadi kelompok-kelompok ras itu seorang ahli A.M. Robert membagi ke dalam 4 bahagian. Coba dilihat gambarnya. Yang pertama yaitu ras Mongoloid. Ras Mongoloid. Yang kedua adalah ras Kaukasoid. Ya, ada di dalam buku pakainya. Kemudian ras khusus dan ras Negroid. Jadi keempat, amati gambarnya karena tidak ada gambar di dalam buku materi. Nah, sudah lihat gambarnya bahwa inilah yang disebut ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Negroid dan ras khusus. Lihat gambarnya. Bagaimana yang disebut ras Mongoloid? Sudah jelas? Sudah? Oke. Mendengarkan. Dari keempat ras tadi yang kamu sudah kenal, menurut para siswa, apakah keempat ras itu ada di wilayah Indonesia? Hah? Iya. Jawabannya ada. Jadi keempat kelompok ras itu semua ada di Indonesia. Yang sangat memungkinkan untuk menimbulkan konflik antara ras yang satu dengan ras yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain. Sangat memungkinkan untuk menimbulkan konflik. Kalau terjadi konflik, tentunya sangat merugikan masyarakat Indonesia pada khususnya dan negara Republik Indonesia pada umumnya. Jadi untuk mencegah agar konflik itu tidak terjadi, karena kita semua manusia sama kedudukannya di hadapan apa? Semua manusia sama kedudukannya di mana? Ya, di hadapan. Oleh karena itu, keberagaman ras, keberagaman suku tidak boleh dipermasalahkan. Semua manusia mempunyai harkat dan martabat derajat yang sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Karena semua sama harkat
hormatnya dan martabatnya di hadapan Tuhan yang Maha Esa, maka marilah kita menjadikan perbedaan ras itu, perbedaan suku itu menjadi satu kesatuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk tercapainya nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keberapa yang mengatur tentang kemanusiaan. Sila kedua. Bagaimana bunyi dari sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah mengerti tentang keberagaman agama? Kemudian apa yang menyebabkan sehingga keberagaman agama itu berbeda-beda? Sudah disebutkan tadi bahwa agama yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, apalagi Kristen, apalagi Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Mengapa agama di Indonesia itu berbeda-beda? Ada yang tahu? Agama memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, negara Indonesia bukan negara agama yang berdasarkan pada satu agama tertentu. Kalau dilihat sehari-hari, agama itu sangat mempunyai peranan yang sangat penting. Tetapi namun pun agama itu Indonesia itu tidak berdasarkan atas negara agama, tetapi berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Saya ulangi, bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Yang artinya semua agama yang ada di Indonesia itu harus mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Di luar agama yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena bertentangan dengan Pancasila. Kemudian di dalam undang-undang, kemudian di dalam hukum dasar tertulis bangsa Indonesia. Ada yang bisa sebutkan apa hukum dasar tertulis bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Hukum dasar bangsa Indonesia? Nah, hukum dasar bangsa Indonesia adalah bagus.
Undang-Undang Dasar 1945. Itulah hukum dasar bangsa Indonesia. Di dalam pasal 29 dikatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan dasar negara Pancasila dan hukum dasar bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak memperbolehkan agama yang tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa berkembang di Indonesia. Kemudian siapa yang membawa agama-agama itu ke Indonesia sehingga berbeda-beda? Ya, mantap. Adalah para pedagang. Para pedagang dari bangsa lain. Karena Indonesia ini kaya dengan hasil buminya, sehingga para pedagang datang dari luar untuk berdagang di Indonesia. Tetapi di dalam tujuannya bukan hanya berdagang, tetapi juga mengajarkan agama. Mengajarkan agama, mengembangkan budayanya, mengembangkan bahasanya, sehingga sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Jadi agama itu pertama kalinya dibawa oleh para pedagang dari bangsa lain. Seperti contoh, siapa yang membawa agama Islam ke Indonesia? Pedagang Gujarat. Adalah pedagang Gujarat. Gujarat pada abad berapa? 13. Ya, pada abad ke-13. 13. Agama Kristen siapa yang membawa ke Indonesia? Bangsa apa? Eropa. Bangsa Eropa. Eropa. Bagus. Nah. Kemudian agama Hindu dan Buddha bangsa apa yang membawa ke Indonesia? Hah? India. Ya, bangsa India. Nah, bangsa India. Kemudian Konghucu. Pedagang dari Cina. Dibawa oleh Pedagang dari Cina. Cina. Itulah yang menyebabkan sehingga agama di Indonesia, agama yang dianut oleh warga negara Indonesia beraneka ragam. Pada dasarnya adalah agama yang percaya kepada adanya Tuhan yang karena atur di dalam dasar negara yaitu Pancasila. Hukum dasar negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan Pancasila. Kemudian di pasal 29 ayat 2 ada yang apa? Pasal 29 ayat 2 bagaimana bunyinya? Nah. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
Nah, itu paham yang tidak boleh dikembangkan di Indonesia kan adalah paham ateis. Paham ateis itu tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, tidak diperbolehkan itu karena bertentangan dengan dasar negara kita dan hukum dasar tertulis bangsa Indonesia. Pertanyaan saya tadi, bagaimana bunyi daripada pasal 29 ayat 2? Pasal 29 ayat 2. Bunyinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan keyakinannya. Itu yang memberi jaminan kepada masyarakat Indonesia untuk memeluk agama yang percaya kepada Tuhan. Dijamin oleh negara. Setiap agama itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan. Kemudian kita pindah ke yang berikutnya. Nah, keberagaman agama sudah selesai. Sekarang kita sampai ke keberagaman ras. Nah, sudah ada tadi disinggung di keberagaman agama. Saya kira keberagaman ras ini sudah cukup dimengerti. Hanya di sini tentang pengertian daripada ras. Apa yang dimaksud dengan ras? Ras berasal dari tradisi artinya asal atau artinya asal atau apa? Jadi ras berasal dari bahasa Latin atau radix yang artinya Asal atau asal atau akar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ras berarti golongan bangsa yang berdasarkan ciri-ciri fisik. Golongan bangsa yang berdasarkan dengan ciri-ciri fisik. Nah, ciri-ciri fisik yang dimaksud seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu bentuk badan, warna kulit, bentuk rambut, apa lagi? Bentuk muka, warna mata, warna apa lagi? Nah, bentuk hidung. Tetapi yang paling menonjol dilihat apa? Misalnya kamu melihat seseorang dari jauh, itu yang paling cepat kamu lihat yang bagaimana? bentuk badan. Bentuk badan. Ada yang tinggi besar. Apa lagi? Muka, kulit. Saya bisa dan langsung tahu bentuk mukanya kalau jalannya begitu di jalan raya. Oh, Nah, bentuk jaringan Pak, jaringan Pak. rambut Warna kulit. dan kulit. Itu ya. Kemudian pengelompokan ras, sudah tadi. Pengelompokan ras itu dibagi ke dalam, dibedakan ke dalam 4 bahagian. Nah, yaitu ras mongoloid, ras negroid, ras
kita pintakeun keberagaman golongan. Yang penting pertama kita ketahui di situ adalah apa yang dimaksud dengan golongan. Ya, yang disebut dengan golongan adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum. Kelompok masyarakat yang didasarkan atas ciri-ciri umum. Minta maaf barusan saya tutup videonya. Saya mau ke Kelompok masyarakat ciri-ciri umum itu dibedakan atas dua bagian, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Mana yang disebut kelompok golongan masyarakat yang horizontal atau yang dari atas ke bawah? Perhatikan. Yang disebut kelompok masyarakat secara horizontal, kelompok golongan masyarakat secara horizontal, yaitu adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Jadi yang disebut kelompok masyarakat secara horizontal atau golongan kelompok masyarakat secara horizontal itu adalah kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, agama, dan adat istiadat. Dalam keberagaman antar golongan yang disebabkan oleh suku, ada yang bisa berikan contoh? Keberagaman antar golongan yang disebabkan oleh suku. Nah, sekarang saya tanya, sering mendengar orang mengatakan bahwa kami ini adalah keturunan darah berwarna biru. Sering dengar itu? Hah? Masa tidak? Kami ini adalah orang-orang keturunan berwarna biru. Dalam artian bahwa bukan darahnya betul berwarna biru, tetapi maksudnya adalah keturunan bangsawan. Bangsawan. Nah, itu adalah salah satu contoh keberagaman antar golongan yang disebabkan oleh karena keturunan. Kemudian antara suku bangsa. Biasa ada suku bangsa yang menonjolkan sukunya sebagai suku yang lebih baik daripada suku yang lain. Begitupun juga dengan budaya. Kemudian keberagaman antar golongan secara vertikal.
Tahu itu kita. Ternyata tidak berfungsi sendiri. Ya, kamu kan. Ya, memang. Kayak kita bisa ketemu. Setelah itu kan masih ya. Kayaknya tidak. Keberagaman antar golongan itu biasa secara vertikal biasa dikenal dengan adanya lapisan atas, lapisan bawah. Keberagaman golongan itu yang sering terjadi atau yang dapat dilihat yang mengatakan lapisan atas atau yang disebut dengan lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, ini ada gambarnya di sini. Saya pilih. Gambar apa ini? Coba amati. Ini salah satu contoh golongan lapisan atas dan lapisan bawah. Gambar apa ini? Ada yang bisa tahu? Di masyarakat itu sering terjadi orang yang mengumpulkan dirinya sebagai lapisan atas dan dilihat orang lain sebagai lapisan bawah. Ya, sudah bisa bebas. Jadi ini adalah gambar orang yang kaya dengan orang yang miskin. Menyangkut pekerjaan. Yang di tempat lebih tinggi ini adalah orang yang sudah kaya. Nah, yang di tengah ini baru sederhana. Nah, kemudian yang paling rendah ini adalah orang yang paling miskin, kasihan. Nah, karena adanya keberagaman antar golongan yang sangat membuat rawan bagi masyarakat Indonesia, yaitu perbedaan hak dan kewajiban. Tahu nggak? Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Mantap. Jadi keberagaman antar golongan ini rawan, sangat rawan di Indonesia karena adanya perbedaan hak dan kewajiban. Jadi seharusnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang patuh dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberagaman antar golongan itu sebaiknya yang kaya harus membantu yang miskin. Yang pintar harus mengajar yang bodoh. Saling berbagi lah. Mengapa itu yang harus dilakukan? Agar tercipta kebersamaan antar golongan di dalam wilayah NKRI.
Sudah bisa dipahami perbedaan antar golongan? Iya Pak. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian yang keberapa tadi itu? Di pola peta. Konsep materi. Faktor penyebab keberagaman. Apa yang menyebabkan keberagaman itu sehingga ada? Yang pertama, baca surat. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat. Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi yang mana aku baca? Bukan itu. Oh iya. sejarah geografis Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Oke. Jadi sebagai salah satu faktor penyebab keberagaman adalah letak strategis wilayah Indonesia. Mengapa letak strategis wilayah Indonesia dapat menyebabkan faktor keberagaman di Indonesia? Karena negara Indonesia diapit oleh diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. benua Asia dan Australia, dan diapit oleh dua samudra yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik. Karena letak bangsa Indonesia strategis, sehingga bangsa-bangsa luar itu atau bangsa-bangsa luar menjadikan sebagai perdagangan internasional. Di negara perdagangan internasional karena semua negara yang ada di dunia ini datang ke Indonesia untuk berdagang dan membawa beberapa penyebab keberagaman. Sudah kita bahas tadi, datang mengajarkan agamanya, mengembangkan agamanya, mengembangkan budayanya, apalagi mengembangkan adatnya, mengembangkan ajarannya. Kemudian faktor yang kedua, yaitu perbedaan kondisi alam. Siapa yang bisa baca? Perbedaan kondisi alam. Keberagaman di Indonesia itu yang disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Baca Laura. Perbedaan kondisi alam suatu daerah terdapat pada perbedaan-perbedaan yang lain seperti mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, kebiasaan, bentuk rumah, kata, kehidupan masyarakat juga, kepercayaan, wilayah,
Jadi adanya perbedaan kondisi alam. Beragama disebabkan karena adanya kondisi alam. Kondisi alam Indonesia ada yang di dataran tinggi dan ada di dataran rendah. Yang tinggal di dataran tinggi berbeda dengan yang tinggal di dataran rendah. Apanya yang berbeda? Mata pencaharian. Ya, mata pencaharian. Apa ada lagi? Makanan pokok. Makanan pokok. Mungkin masih ada lagi. Ya, pakaiannya, keseniannya, budayanya. Dari orang yang tinggal di dataran tinggi itu belum tentu atau pasti berbeda dengan kebiasaan orang yang tinggal di dataran rendah. Kemudian keberagaman disebabkan oleh karena kondisi negara kepulauan. Mengapa negara kepulauan atau kondisi negara kepulauan itu bisa menyebabkan keberagaman Indonesia? Sekarang saya tanya, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Ada yang tahu? Ya, karena Indonesia memiliki beribu-ribu pulau yang terbentang mulai dari Sabang sampai Sabang Merauke. sampai Merauke. Jangan dihubungkan oleh apa yang menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain. Iya. Jangan dihubungkan oleh laut. Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Jangan dihubungkan oleh laut. Sehingga di masing-masing pulau itu mempunyai keberagaman. Dari satu pulau berbeda adatnya dengan pulau lain. Bahkan ada di satu pulau terdapat beberapa suku, agama, ras. Jadi letak dan strategis. Jadi letak kepulauan Indonesia dapat menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu keadaan transportasi. Mungkin bagian C yang bisa baca. Silakan baca satu orang. Kemajuan sarana prasarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Jadi karena kemajuan transportasi dan komunikasi sangat mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia. Mengapa komunikasi dan transportasi itu dapat mempengaruhi keberagaman? Karena kemudahan sarana ini yang membawa masyarakat mudah untuk membawa pengaruh terhadap masyarakat lain.
adanya sarana dan prasarana, dengan adanya transportasi dan komunikasi yang dapat membawa keberagaman yang lebih cepat atau lebih mudah ke daerah-daerah lain. Jadi untuk materi pembelajaran kita sudah selesai, dan untuk selanjutnya dari apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah dilihat tadi di gambar-gambar, kita bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok. Nama kelompoknya saya sesuaikan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya bagi 3 kelompok. Karena tadi kita membahas tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kelompok sebelah sini namanya kelompok keberagaman. Di sini namanya kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di sini namanya kelompok Pancasila. Mengapa saya beri nama kelompok seperti ini? Agar supaya misalnya pulang nanti ke rumahnya bisa dibayangkan, bisa diingat kembali. Oh, tadi kami belajar tentang keberagaman karena nama kelompok saya kelompok keberagaman. Kelompok yang kedua namanya kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok yang ketiga namanya kelompok Pancasila. Jadi maksudnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila. Jadi sampai di rumah nanti sudah mau tidur atau masih selesai makan, bisa kembali dibayangkan. Dan sekarang saya akan bagikan LKP, lembar kerja peserta didik. Jangan sampai Oh iya. Jadi ini ada lembar kerja peserta didik.
Jadi dari ketiga kelompok ini mempunyai soal yang berbeda-beda. Jadi soalnya tidak sama. Nah, bagi bagi. Dari masing-masing soalnya ada dia 3. Jadi yang sangat diharapkan di dalam kelompok kerja kelompok ini adalah kerjasamanya, kedisiplinannya, betul-betul ada kekompakan untuk kerjasama, menjawab soal-soal yang ada. Silakan dikerja. Barangkali bagus kalau fungsinya di sebelah sini saya bagian supaya kegiatan kerjasamanya. Ini juga sebelah sini bangunan nanti saya balik kembali ke tempat masing-masing. Ini juga. Dari kekompakannya dengan kedisiplinannya tetap saya nilai.
Sudah ada selesai? Oke, silakan kerjakan.
Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Nah, atur posisinya kembali. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Semangat ngomong. Film Pancasila sudah selesai. Kalau mau meningkatkan kita, kamu Hmm? Ini sepatu bagus. Bisa post di situ di laptop. Aku masuk foto dan bersama ke laptop ko. Itu mau kan. nah, atur posisinya kembali. Siapa yang mau duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Hah? Siapa? Oke. Kelompok keberagaman silakan. Kelompok Bineka Tunggal Ika dengan Pancasila menyimak. Apakah ada yang berdiri di sini? Bisa dengar suara kami, Pak? Apakah ada yang mau ditanggapi? Silakan. Inilah hasil kerja kelompok kami dari kelompok keberagaman. Anggota kelompok Haifah, Ariel, Suhani, Riani, Muhammad Atin. Apakah yang dimaksud dengan keberagaman? Sudah on Jawaban kami, yang dimaksud dengan keberagaman adalah perbedaan yang ada di Mungkin dia gitu jalannya, Bu. Sebutkan jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Jawaban kami, jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia antara lain: 1. Keberagaman suku,
dengan Pancasila, ada yang mau ditanggapi atau jawabannya sudah dianggap benar? Hah? Ah, sudah cukup sudah. Yang belum Pancasila bagaimana? Ada yang mau ditanggapi atau sudah cukup? Ah, sudah. Ah, siapa lagi? Kelompok mana lagi yang mau tadi? Ah, kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Silakan berdiri. Dongeng itu mungkin terganggu gitu kan. Emailnya keganti aja. Oke, beri tepuk tangan. Bagaimana dari kelompok keberagaman, ada yang mau ditanggapi? Sudah cukup jelas. Dari kelompok Pancasila, ada yang mau ditanggapi? Ah, berarti semuanya sudah setuju dengan jawaban kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikutnya, kelompok Pancasila dipersilakan untuk mempresentasikan hasil ujian. Terima kasih karena kami sudah dijadikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil uji kami. Nama kelompok Pancasila, nama ketua kelompok Yona, anggota kelompok Yusin Alman Setbayu. Nomor 1, tuliskan sekurang-kurangnya 5 suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Toraja, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, suku Dayak. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri keberagaman ras yang Anda ketahui, yaitu bentuk badan, warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka. Nomor 3, menurut A.L. Klober yang mengamati perkembangan masyarakat mengelompokkan ras manusia di dunia menjadi 4, sebutkan 4 perkelompokan ras tersebut: ras Mongoloid, ras Negroid, ras Kaukasoid, ras Khusus. Oke, bagaimana dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman, ada yang mau ditanggapi? Sudah cukup. Mantap, sudah cukup jelas. Jadi itulah hasil diskusi kelompok dari masing-masing kelompok. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah 1. Setelah mempelajari materi beraneka ragam suku, bahasa beraneka ragam suku, baik agama, ras dan antar golongan, siswa diharapkan. Jadi saya ulangi, setelah mempelajari keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan, siswa diharapkan menghormati keberagaman
suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian kesimpulan yang kedua, siswa diwajibkan saling menghargai keberagaman. Siswa diwajibkan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman suku, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau mendemonstrasikan identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itulah ada 4 kesimpulan yang kita bisa dapatkan dalam pembelajaran kita tadi. Kemudian saya tanya, adakah materi pada hari ini dianggap sulit? Tidak. Hah? Bagus. Tidak ada. Kemudian yang berikut, adakah cara lain yang siswa bisa lakukan untuk dapat lebih memahami materi hari ini? Ada cara lain yang bisa kamu lakukan untuk lebih memahami materi hari ini? Ada? Kalau ada ya katakan ada. Dengan cara bagaimana? Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Ada? Ada cara lain untuk lebih memahami materi hari ini? Ada cara lain kalau kamu bisa lakukan? Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak ada, ya katakan tidak ada. Ada? Hah? Ada cara lain yang kamu bisa lakukan untuk lebih memahami materi yang kita bahas hari ini? Ada? Hah? Jangan ragu-ragu. Kalau ada, katakan ada. Nah, ada cara lain yang kamu bisa lakukan untuk lebih memahami materi ini? Hah? Tidak ada. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada soal evaluasi yang saya akan bagikan. Soalnya hanya 3 nomor. Bentuk soalnya pilihan ganda. Ini saya menjadikan penilaian. Kerjakan sekarang. Memahami pelajaran kita hari ini gampang sekali. Kerjakan sekarang.
Sudah selesai? Sudah Pak. Ya, kumpul saja di depannya di satu kelompok kumpul satu yang kumpul. Kumpul. Sekarang berdiri kita seperti itu. Berdiri. Semua berdiri. Supaya menghilangkan rasa capek. Semua perhatikan pulpen saya. Semua perhatikan pulpen saya. Kalau pulpen saya ini larinya ke depan, kepalanya untuk. Kalau berdiri, kepalanya lurus kembali. Kalau ke belakang begini, kepalanya ikut juga. Begitu juga kalau ke samping kanan dan ke samping kiri. Ya, mulai sekarang. 1, 2, 3. Oke. Ke belakang. Oke. Ke samping kanan. Oke. Samping kiri. Oke. Ambil kembali. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya menyampaikan
tentang materi pembelajaran kita pada minggu berikutnya atau pada pertemuan berikutnya, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya ulangi, untuk pertemuan kita berikutnya materinya adalah arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dari materinya ini bisa dicari di internet, di Google, atau di buku cetak. Yang mau tulis. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sudah? Sudah. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, persilakan ke ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada ini, mari kita bersama-sama dengan doa yang kita masuk ke dalam hati. Oke, terima kasih.